Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du ilahi anta maksudi ridha kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Hadirin sekalian jamaah manakib online sedunia yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita doakan guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Al-Masrur Qaddasallahu sirrahu. Semoga beliau selalu ada dalam kesehatan, dipanjangkan umurnya dan ditambah barokah karomahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga barokah karomah itu sampai pada kita selaku murid-muridnya. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Nuhdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Yang saya hormati koordinator acara Manakib Online Sedunia, Ibu Susi, notaris. Dan yang saya hormati, barangkali ada yang hadir wakil talqin pada kesempatan ini, juga para tokoh, para penggerak kegiatan Manakib Online Sedunia sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari di bulan Ramadan, maka sesungguhnya sampailah kita pada penghujung atau pada puncak pelaksanaan ibadah Ramadan yang disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri ini kenapa disebut sebagai puncak dari ibadah Ramadan ibadah puasa Ramadan yang telah kita laksanakan sebulan penuh? Karena sesungguhnya Idul Fitri itu menggambarkan satu kondisi di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Id artinya kembali dan fitri artinya kesucian. Orang yang kembali kepada kesucian berarti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang paling populer terkait pelaksanaan atau peringatan atau hari Idul Fitri ini adalah Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama selurus-lurusnya, lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Di atas fitrah itulah Allah mencipta manusia. Fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak pernah ada perubahan atas apa yang telah Allah cipta itu. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Maka itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Baik, kita akan mulai dari kalimat yang terakhir. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Apa yang tidak diketahui oleh manusia itu? Yaitu adalah yang tadi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama. Itulah yang dimaksud dengan fitrah. Jadi kalau kita bicara tentang fitrah,
Maka sesungguhnya yang dimaksud dengan fitrah adalah bagaimana hati kita hadapkan dengan lurus kepada agama. Lurus pada agama artinya lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kolbu ini hanya menghadap pada Allah saja. Bagaimana kolbu ini terus terhubung, terkoneksi dengan Allah saja. Begitu. Itulah yang dimaksud dengan fitrah. Jadi atas dasar fitrah itulah Allah mencipta manusia. Di mana setelah manusia lahir ke alam dunia, diberikan hawa nafsu, diberikan panca indera, maka manusia tertarik kepada hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kenikmatan dunia. Itulah yang kemudian menyebabkan manusia bergeser dari fitrahnya. Tidak lagi menghadapkan wajah kolbunya dengan lurus pada Allah, tidak lagi menghadapkan wajah kolbunya dengan lurus pada agama. Lidini Hanifah sudah tidak lagi. Maka bagaimana meluruskan kembali ini? Salah satunya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itulah penghujung dalil daripada perintah Ramadan, perintah puasa di bulan Ramadan itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ujung-ujungnya adalah takwa kepada Allah. Semoga engkau menjadi orang yang takwa kepada Allah dengan puasa di bulan Ramadan itu. Nah, orang yang berhasil mencapai takwanya kepada Allah, maka sesungguhnya orang itulah yang telah kembali kepada Allah. Dulu Abah Anom kalau ada tamu di Idul Fitri itu kemudian ngomong, Abah minal aidin wal faidin. Maka Abah Anom jawabnya begini, teuing sahanu aid. Nggak tahu siapa yang kembali. Dengan merendah Abah Anom begitu. Teuing sahanu aid. Nggak tahu siapa yang kembali. Nah itu sekaliber, semumpuni Abah Anom aja ngomongnya begitu. Teuing sahanu aid. Padahal Abah Anom pasti orang yang aid, orang yang telah kembali kepada Allah, karena kolbunya selalu terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pasti orang yang aid. Tapi dengan merendah beliau mengatakan teuing sahanu aid. Begitu. Hadirin sekalian, jamaah manakib online sedunia. Jadi kalau begitu setelah kita melalui puasa di bulan Ramadan selama 30 hari itu, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sudah aid atau belum? Apakah kita sudah bisa mampu kembali kepada Allah apa belum? Mampu kembali kepada fitrah kemanusiaan kita apa belum? Seandainya kita masih belum sesuai atau belum menghadapkan wajah kolbu kita kepada Allah secara sepenuhnya, secara seutuhnya, berarti kita belum berhasil kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Orang yang belum berhasil kembali kepada fitrah kemanusiaan kita berarti ibadah puasanya harus diperpanjang. Bukan hanya puasa Ramadan, harus diteruskan dengan puasa-puasa lainnya yang menyebabkan atau menjadikan diri kita ujung-ujungnya adalah menjadi orang yang aid, orang yang kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Zikir yang kita telah amalkan, yang telah kita dapatkan melalui talqin dzikir ini adalah satu alat bagi kita untuk kita bisa kembali kepada Allah. Orang yang kolbunya terhubung dengan Allah dengan dzikir hobi yang sudah kita dapatkan, maka orang ini kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu bukan setiap tahun. Kembali kepada Allah itu bukan setiap bulan, bukan setiap minggu, bukan setiap hari. Setiap detik kembali kepada Allah. Nah sekarang bagaimana atau apa alatnya untuk kembali kepada Allah setiap detik itu? Karena dengan dzikir hobi itu maka kolbunya menjadi hidup, berdetak dia mengingat Allah. Nah ingatan kita kepada Allah itu adalah tanda kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Bayangkan kalau setiap detik kita itu selalu berdetak ingat pada Allah kolbunya,
maka tidak ada ruang bagi pihak lain untuk mengisi ruang di kolbu kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.